Orang yang stres, kalau beragamanya benar, solehnya soleh asli, benar-benar sudah dekat dengan Tuhannya, terus mereka terlihat stres dan menderita gara-gara dekat dengan Tuhannya. Saya nyesal dekat sama Allah. Allah gitu ternyata orangnya. Itu masa aneh banget ya. Kalau sama orang iya kita ngobrol gitu ya. Tapi kan Allah mah baik, Masya Allah. Jangankan kita mengingat kasih sayang Allah, ketika bicara tentang buah dari keimanan, contohnya khauf dan roja, harap dan takut dan harap. Bedanya kalau misalkan kita takut sama yang selain Allah, contoh takut sama singa, pasti nggak pengen deket-deket sama singa. Takut sama kecoa, nggak pengen deket-deket kecoa, ya. Tapi takut sama Allah, pengen tambah dekat sama Allah, ya. Nah, emang pasti menghasilkan ketenangan. Meskipun bukan berarti kalau udah hijrah, udah nurut sama Allah, terus berarti kalau udah jadi taat sama Allah, semua masalah hidup akan hilang, ya enggak, tetap akan ada, ya. Tapi tetap mereka tetap nggak menyesal, meskipun kadang dari kacamata orang di luar mereka, loh dia tuh setelah hijrah ninggalin jabatannya, ninggalin hartanya, kok kehilangan itu semua, dia apa nggak sakit hati, apa nggak menderita gitu ya. Tapi ternyata enggak bagi dirinya mah, ya, karena sudah cukup hanya Allah saja di hatinya, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Karena ini terusannya ada ajakan untuk istiqomah, ya. Memang ya orang bilangnya kayak gitu. Kalau misalkan istiqomah memang berat, yang ringan itu istirahat katanya, ya. Istiqomahnya berat, sedangkan istiqomah itu tidak sederhana. Apa itu yang sederhana? Rumah makan, ya. Rumah makan sederhana. Insya Allah. Ada satu diriwayatkan kan ubannya Nabi sedikit ya. Ada yang pernah baca kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi. Nah, di situ berceritakan salah satu fisiknya. Di situ diceritakan ya ubannya Nabi tidak banyak. Tapi ada satu riwayat yang menceritakan kapan Nabi itu mulai beruban. Salah satunya adalah ketika turun Quran surat 11. Surat apa? Hud, bagus. Di ayat ke 112-nya ya. Yang fastaqim kama umirt, ya. Beristiqomah, diperintahkan untuk istiqomah dari apa yang diperintahkan untuk beliau, ya. Jadi penjelasan dari Ibnu Abbas, ayat itulah yang membuat Rasul mulai beruban, karena ternyata memang istiqomah itu luar biasa, ya. Karena istiqomah itu bukan perkara berkonsisten melakukan satu ibadah selama tempo waktu berapa lama, tapi memang bisa dibilang istiqomah itu sampai wafat. Kok dia cuma setahun tuh sholatnya, tapi berhenti sholatnya karena memang wafat, ya. Apalagi pas sholat wafatnya pas lagi sujud terakhir, ya udah bismillah husnul khotimah. Kok dia sudah 20 tahun loh menjaga tahajudnya, tapi sebulan terakhir dia tidak tahajud gitu. Maka ya belum berhasil istiqomah untuk tahajudnya, ya. Maka begitulah ya istiqomah. Ketika caranya istiqomah ya berarti harus komitmen yang dilakukan seumur hidup, ya. Dan ini penting karena kita bicara mati itu bukan karena apa, Bu, tapi sedang apa. Beda ya. Bukan karena apa, tapi sedang apa. Kok meninggalnya gara-gara COVID, tapi pas lagi sujud rakaat terakhir, husnul khotimah, ya. Kok meninggalnya di masjid, wih keren banget, tapi pas lagi nyolong speaker jatuh ketimpa. Berarti husnul khotimah, ya. Ngelihatnya gitu gampang ya. Maka kalau ditanya kok gimana sih cara paling tepat atau paling mudah untuk bisa husnul khotimah, ya kalau pengen jujur jawabannya satu ya, paling pasti ya, ya udah istiqomah, ya. Berarti harus siap melakukan itu terus menerus, karena Allahnya mah nggak pernah bosan, manusianya yang bosan, ya. Manusianya yang bisa bosan. Allah nggak pernah bosan mendengarkan bacaan Al-Quran kita meskipun masih terus sambil belajar, sesekali salah, sesekali hafalannya lupa, sholat pun kadang lupa rokaat, Allahnya nggak bosan, ya. Maka itu dia istiqomah. Dan kalau dari secara bahasa kan ista itu kalau udah ada wazan ista depannya upaya maksudnya ya. Kayak istiqomah upaya untuk komah menegakkan. Ada lagi istighfar
Istilahnya upaya, upaya ampunan, upaya untuk mendapatkan ampunan. Ya. Tapi dulu guru kalian jelaskan, istiqomah itu bukan seperti misalkan dalam setahun terus-menerus melakukan hal itu. Tapi ibarat begini, awalnya 5 waktu, terus dia futur jadi cuma 3 waktu. Suatu ketika imannya naik lagi jadi 5 waktu plus duha. Imannya futur lagi, maka dia cuma hilang duhanya, tapi 5 waktunya tidak hilang. Pas imannya naik lagi 5 waktu plus duha plus tahajud. Suatu ketika futur lagi dan pasti akan terjadi, yang hilang cuman tahajudnya, 5 waktunya dan duhanya masih ada. Jadi menanjak ke atas gitu ya. Naik turunnya pasti ya, karena setiap orang akan diuji. Para ulama pun akan diuji yang namanya futur. Ya. Walaupun nanti ada cara-cara yang bismillah, setiap orang berbeda-beda untuk menyikapi itu. Ya. Tapi sekali lagi lah, kalau memang kehidupan kita balik lagi tadi ke sebelum hijrah, sebelum kembali kepada Allah itu udah jadi kehidupan yang baik, ngapain kita kepikiran hijrah? Kalau emang itu udah baik toh, ya. Karena kan di situ sebetulnya berarti aslinya nurani kita memberontak ya kan. Terus saya mau sampai kapan ya hidup kayak gini? Karena izin yang kami alami di sana juga begitu. Dulu awalnya senang. Di sana dapat uang segitu banyak, ada di satu titik di hari itu tuh dapat 80 juta di hari itu. Ya. Rumah pertama yang saya beli umur 22. Sekarang umur 31. Tahun ini 32 sih. Cuman karena belum bulannya, tetap 31 dulu aja. Biasa Bu, kalau udah umur segini mah suka aduh. Sok tua. Ya, Insya Allah. Ya. Jadi besar dapatnya dan senang, tapi kesimpulan pertama yang didapat dari di sana adalah dunia teh ngebosenin ternyata Bu. Ya. Kayak misalkan Ibu suka makan apa? Paru misal atau pizza misal, coba 1 tahun Bu makan itu terus Bu, sehari 3 kali belenek Bu ya, sampai orang bilang katanya tempe itu bisa menyebabkan emosi dan darah tinggi gitu ya. Karena ada 2 pasien ceritanya, yang satu pasien ke-1 dikasih tempe hari ini, pasien kedua dikasih steak, besoknya pasien yang pertama dikasih tempe, pasien kedua dikasih soto, hari ketiga pasien pertama dikasih tempe, pasien ketiga dikasih iga bakar, masya Allah. Pasien hari keempat, pasien pertama dikasih tempe, pasien keempat dikasih, di hari kelima, itu dia banting meja, kenapa saya tempe melulu? Ternyata hasil penelitiannya tempe itu bikin emosi. Oh, bukan karena tempenya ya. Ya bercanda ya, dagelan. Tapi begitu Bu ya. Ya nggak cuma makanan ya, kita all you can eat 5 menit pertama itu daging begitu menggoda Bu ya. Coba setelah 90 menit Bu ya, belenek kah, gumoh ngeliatnya juga. Benda juga gitu Bu, ada orang baru beli handphone, di tokonya masih senang, nyampe parkiran udah bete lagi Bu. Ngeliat iya keluar handphone terbaru hari ini, harga lebih murah, spesifikasi lebih tinggi. Aduh, mana yang ini nyicilnya masih 2 tahun. Belum ribanya, ya Insya Allah. Handphone baru, hari pertama balas WA sekali dipoles. Lebih glowing daripada wajahnya sendiri ya. 5 tahun pakai Bu. Kadang ditaruh di mana juga biarin ya. Itu motornya terlalu miring ya, perlu diganjel kan nih, handphone saya aja nih buat ganjelnya. Luar biasa ya. Bendanya sama Bu, tapi begitu ya. Ngebosenin dunia itu. Apalagi kalau misalkan bicara sebetulnya sedikit. Seenak-enaknya makan Bu, sejatinya itu cuma dari ujung lidah sampai tenggorokan aja Bu ya. Balik lagi yang tadi, makan steak sama makan tempe sama, bedanya pas di sini doang. Pas udah nyampe sini nggak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya. Ada orang lagi tidur sambil nikmat. Kenapa ini lambung saya lagi mengolah steak yang empuk ini? Enggak ada, sama aja. Ya. Tapi kadang demi yang 5 senti itu orang, saya lagi pengen banget makan soto mie Bogor. Berangkat dia ke Bogor. Ya, rela menembus kemacetan, rela menembus apa demi nikmat yang sebentar ya. Maka ketika pertama di situ dunia itu bisa bikin bosen ya. Dan akhirnya lama-lama beneran Bu bosen. Mulai biasa aja gitu. Dulu nerima uang ya, mungkin kita waktu ibu sekolah lah Bu.
Uang jajan misalkan di waktu itu berapa, 500 perak, atau mungkin kayaknya kita nerima uang 100.000 di zaman itu Bu, segala-galanya gitu, langsung jadi manusia paling bahagia di dunia. Sekarang Bu, ibu dibilang oleh bosnya ibu, selamat ya ibu, naik gajinya saya naikin 100.000. Senyumnya ge pahit. 100.000 sebulan menang naon, dapat apa? Ya, gitu ya, lama-lama begitu ya. Maka udah mah belum bicara inflasinya ya. Maka satu lagi seperti itu. Tapi lama-lama makin mati rasa memang, dapat info, dapat transferan, dapat uang berapa, biasa aja, nggak gimana-gimana. Padahal dulu seneng banget. Udah gitu lama-lama sudah nyampe ke tingkat gelisah, tidur paling lama 3-4 jam. Kebangun kadang mimpi buruk, gelisah, dan yang pertama kali saya lakuin kalau bangun Bu, ambil handphone cek saldo Bu. Asal uangnya masih banyak, kenapa menderita begini gitu ya. Akhirnya ya udah, kalau kesel, bete, biasa kan kita ngajak main temen ya. Ngajak teman yang di bidang yang sama, atau bahkan dari judi yang lain, ngelihat mereka ada yang diajakin pergi nggak bisa, katanya janjian sama psikiater. Karena udah berapa hari nggak bisa tidur katanya. Dia untuk bisa tidur Bu, harus minum pil tidur dulu Bu. Kalau nggak pakai itu nggak bisa tidur. Luar biasa pas bilang gitu, ya Allah ternyata bisa tidur teh nikmat ya, gampang tidur tuh nikmat. Kita mah di pengajian ge tidur Bu, ya. Oh, bangun semua di sini mah, aman ya, aman. Ya, beliau untuk bisa tidur, padahal kasurnya empuk, rumahnya besar, nggak bisa. Ya, akhirnya kadang kita larinya, mohon maaf ya, ke tempat hiburan kan. Di sana kan soalnya tempat hiburan cuma 2, kalau nggak diskotik, kasino. Ya, di tempat-tempat hiburan pun kami mendapati duduk di sofa, di hadapannya meja berisikan ada minuman keras, ada obat-obatan di situ. Tapi bukan paramek, bukan bodrek ya, beda lagi. Ya, udah gitu, mohon maaf, ada para wanita menari, kasihan lah ngelihat perempuan kerja tempat kayak gitu teh. Ya, satu udah mah tempat gitu pasti dingin, baju kurang bahan, ya. Jahitan belum selesai dipakai ya. Ngeliatnya kayak asa pengen nafkahin gitu, maksudnya beliin mukena gitu ya, kasihan. Tapi kadang lagi ngobrol kayak gitu sambil nyerende gitu dianya ya, ngerti nyerende, bersandar gitu ya. Dia, sampai kapan ya bro hidup kayak gini, jenuh gua lama-lama. Padahal dugemnya masa dugem istiqomah, konsisten gitu ya. Karena dia paling lama libur cuma 3 hari, pasti udah berangkat party lagi, esa lagi. Dan orang berharap pengen hidup seperti dia, tapi dia jenuh, kayaknya lebih enak, lebih tenang, lebih nyaman hidup di Indo, di anak cucu lah berlari-larian di rumah yang hangat, kumpul semua di tengah. Wah, yang di Indo juga udah itu hidupnya bro. Kenapa mereka pengen jadi seperti kamu malah jadi pengen seperti mereka. Dan mereka kumpul di ruang tengah karena nggak punya kamar ya. Karena mereka tingkatan orang-orang yang duit itu udah bukan masalah Bu. Kalau kita anak-anak kita bete, bosan, paling main ke warung Bu. Mereka anak-anaknya bete, ambil handphone, pesen tiket ke Singapura dadakan, nggak bawa baju, nggak bawa koper, nggak bawa apa, baju beli di sana, hotel buka di sana, pengen bawa oleh-oleh beli koper di sana. Benar-benar duit nggak ada masalah. Mereka pergaulan yang seperti itu ya, kan punya kartu sakti bapaknya tuh, kredit cardnya nggak, itu luar biasa kartu sakti itu ya. Maka dan bisa dipakai kan kartu kayak gituan di seluruh dunia. Maka kapan lupa terakhir ketemu anaknya? Sekali ya ketemu di rumah, ada rumah teh gede Bu, dari ruang tengah ke kamar bisa naik angkot dulu kali, saking gedenya. Iya kan, rumah orang-orang kaya gitu kan, rumah tiang depannya aja Bu nggak bisa kita peluk Bu, saking lebarnya itu ya. Insya Allah gede pisan. Dan padahal nggak setiap jengkal rumahnya kepake, tetap aja tidurnya 1 kali 2 meter di kasur yang itu doang. Apa dia ngegelinding, ngeguling-guling ke seluruh bagian rumahnya? Kan nggak juga ya. Insya Allah capek. Dulu ada rumah orang kaya Bu, jadi dia estetik ceritanya Bu, dibikin pakai kayu. Ini kan tembok ya, pakai kayu, dan kayunya itu dibentuk, diukir Bu ya.
Nah ini bentuk ukiran kayu khususnya ini kalau misalkan tidak sering-sering dibersihin Bu, lama-lama lapuk, jelek, kotor, dan bentuknya nggak enak, malah jadi bau juga. Maka dia sampai kadang habis seharian waktunya buat ngebersihin itu rumahnya. Ya, kadang ya karena punya duit akhirnya dia bayar orang. Tapi jadi ya harus keluar duit buat ya kayak gitu ngebersihin sesuatu yang padahal tinggal dibangun sederhana, nyaman misalkan, udah tuh nggak usah repot-repot dibersihin seperti apa demi terlihat cantik luar biasa segala macam. Ya itulah ya, karena emang orang bilang kebutuhan manusia 3, sandang, pangan, papan, padahal ada kebutuhan yang keempat, kebutuhan ingin diakui orang lain. Iya nggak? Hah? Ada adik saya. Apa buktinya kok kita butuh alas? Kita punya kaki berapa? 2 ya. Kemarin ada yang lagi nggak fokus kali jawab 50. Hah? Sekirain teh siluman kaki 1000. Kakinya 2, berarti butuh alas kaki berapa? Kenapa ada yang punya 50 pasang? Ganti Bu 50 pasang. Sampai kadang ketuker yang kanannya yang mana, kirinya yang suatu anak. Kok kan belinya pakai uang halal, nggak ngutang, nggak nyuri, emang nggak boleh? Boleh. Tapi kalau dari awal belinya untuk diakuin orang, kasihan nanti, capek, ya. Apalagi kalau sampai akhirnya salah fokus, malah bendanya yang terlalu dicintai. Kabayang misalkan Bu sepatu putih, anyar keneh, wangi, masih wangi baru ya. Saking barunya kadang ini sepatu kok terasa sempit, oh ternyata plastik yang biasa ganjel di dalam belum dikeluarin ya. Coba kira-kira ke masjid pakai sepatu yang itu Bu, pengen di saf paling depan atau sengaja di paling belakang? Hah? Sengaja biar kalau pas ruku si ada ya. Pulang-pulang hujan Bu, becek, kotor ya. Sepatu putih, tanah, coklat, coba jujur, tetap dipakai kotor-kotoran atau dimasukin ke jaket? Teng-teng ya. Aneh nggak? Ya, sampai katanya kalau pengen tahu harga tasnya ibu-ibu gampang katanya Bu. Lihat aja pas hujan katanya ya. Kalau ternyata tasnya dipakai nutupin kepalanya, murah gitu, nggak murah.